Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mari bersama-sama kembali menyiapkan hati kita. Tuhan memberi kepercayaan untuk kita boleh menjalani hari ini. Dan pagi hari ini kembali kita akan memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, menghampiri tahta kudus hadirat. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur oleh kasih kemurahan-Mu. Terima kasih. Oh,
ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang malam sudah kami lalui Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan sampai saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati Tuhan, hadiran Tuhan di dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu untuk Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu di pagi hari ini Tuhan diterangi dengan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kami melangkah di sepanjang hari yang baru ini Bapa, bekali kami dengan firman Bapa. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Lewat firman-Mu Tuhan kami boleh melekat dan dekat dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur serta kami membaca merenungkan firman-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan bersukacita pagi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk kembali kita menyembah Tuhan. Kita menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, kemenangan untuk kita dimampukan untuk menjalani hari ini dengan penuh harapan. Amin. Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ya. Nanti Tante Sutria akan membacakannya. Firman Tuhan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul perikopnya dikatakan tentang doa dalam pergumulan. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ya beberapa waktu ini sedang mengalami sebuah pergumulan yang sekian lama belum kunjung selesai ya. Pergumulan itu Bapak Ibu Saudara merasakan sangat berat ini ya, sulit untuk kita lewati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sang pemazmur Daud dia mengalami sebuah pergumulan. Mazmur pasal 6 adalah 7 dari mazmur tentang pengakuan dosa ya, dari 7 pengakuan dosa ya. Salah satunya ada di Mazmur pasal 32, 38, 51 dan seterusnya ya. Ada 7 mazmur tentang pengakuan dosa. Tetapi kalau kita tilik dari awal ayat 1 sampai ayat yang 11 kita baca menyeluruh, di sana ada sebuah pergumulan ya. Ada satu penyakit yang dialami oleh pemazmur. Tidak dijelaskan secara jelas penyakit apa yang dia alami. Tetapi penyakit ini menjadi satu masalah yang besar dalam kehidupannya. Karena penyakit ini sudah lama dia derita. Bahkan yang menjadi masalah adalah bukan hanya tentang keadaannya saja, tetapi orang-orang di sekelilingnya justru mengolok-olok dia. Ya, orang-orang yang di sekitarnya merasa bahwa penyakit yang dialami oleh Daud adalah karena dosanya kepada Tuhan, oleh karena perbuatan-perbuatannya. Ya, sehingga akhirnya di ayat-ayat yang tadi sudah dibaca bersama-sama, bagaimana sang pemazmur mengalami kelesuan, ya, lesu karena mengeluh setiap malam. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan itu? Pergumulan lesu setiap hari, ya, menjalani kehidupan tidak ada semangat, tidak ada gairah. Kehidupan kayaknya kok monoton ya, lesu. Nah, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku
dan membanjiri ranjangku. Wah, bisa Bapak Saudara bayangkan pergumulan yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang pemazmur ini. Sampai akhirnya waktu-waktunya sendiri dipakai untuk dia meratap, mengeluh atas setiap penyakit yang sedang dia alami, oleh setiap pergumulan yang sedang dia alami. Sedemikian rupanya, tetapi puji Tuhan, ada satu titik kesadaran. Di dalam titik kesadaran ini dia mengingat bahwa Tuhan selalu berbelas kasih dan setia kepada umatnya. Daud belum mengerti kenapa dia mengalami sakit itu. Tetapi di titik ini dia menyadari bahwa memang manusia mempunyai banyak sekali keterbatasan. Apakah salah kalau dia akhirnya duduk, dia mengeluh kepada Tuhan, dia menceritakan pergumulannya kepada Tuhan, dan dia merefleksi dirinya. Jangan-jangan ada dosa memang yang tersembunyi di dalam hati dan kehidupan. Nah, hari ini saya memberi tema perenungan tentang beriman dalam pergumulan. Beriman dalam pergumulan. Saat kita pergumulan, dibutuhkan iman, pengharapan kepada Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya alamat yang tepat untuk kita berpengharapan. Karena pengharapan kita tidak bisa kita dapat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saat kita berharap kepada manusia, seringkali pengharapan itu mengecewakan. Tetapi berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Beriman bukan melangkah dengan nekat. Beriman berarti menyadari bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatunya. Tetapi di satu sisi beriman juga melihat ke dalam diri, mengoreksi ke dalam diri. Dan di titik ini Daud di dalam pergumulannya ia mengoreksi dirinya sendiri. Ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu, ayat yang kedua, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah. Kesadaran atas diri Daud, jangan-jangan sakit penyakit, persoalan permasalahan yang aku hadapi adalah karena dosa-dosa yang aku perbuat, yang aku lakukan. Tetapi di satu sisi pengenalan Daud akan Tuhan, dia menyadari kalau memang ada dosa di dalam hati dan hidupku, aku mengerti, aku mengenal bahwa Allahku penuh dengan kasih setia. Dia pemurah, Dia pasti mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaranku. Sehingga langkah yang tepat yang diambil oleh Daud adalah dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan karena dia tahu persis bahwa Tuhan yang dia ikuti adalah Tuhan yang pengampun, dan di dalam pengampunan ada pemulihan, di dalam pemulihan ada kemenangan, di dalam kemenangan ada anugerah Tuhan yang akan terus mengiringi setiap langkah kita. Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Bersama-sama kita cek dulu terlebih dahulu ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran dosa, kesalahan dan lain sebagainya, serusak apapun, sejahat apapun dosamu itu, minta ampun kepada Tuhan, pasti ada pengampunan. Amen. Tetapi jikalau mungkin engkau sudah hidup benar, engkau sudah menjaga hidupmu di dalam kebenaran, tetapi engkau sedang mengalami sebuah pergumulan, engkau tetapkan langkahmu berjalan di dalam kebenaran dan meyakini bahwa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu supaya otot-otot rohanimu terbentuk, engkau menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, tetap beriman
berpengharapan kepada Tuhan bahwa masa ini pasti akan berlalu. Sebab Tuhan mengasihi engkau. Dia peduli dengan keadaanmu. Saat engkau berseru, Dia akan terus mendengarkan akan seruan-seruan hatimu. Dan teruslah berjalan di dalam kebenarannya dan belajar untuk meletakkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita belajar berjalan kehendak Tuhan yang jadi. Ya, yang pertama mengecek kalau ada dosa dalam hidup kita, kita minta ampun. Kedua, kalau kita mendapati ya kita sudah hidup benar, hidup sesuai kebenaran, tetapi kita masih ada di dalam pergumulan, tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu sebagai alat proses di dalam kehidupanmu. Nah, sehingga akhirnya kita terus ya memandang kepada Tuhan. Sehingga akhirnya hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Oleh karena pengharapan kita pasti ada bersama dengan Dia. Persoalan pasti akan berlalu, pergumulan pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu. Mujizat Tuhan pun akan dinyatakan dalam hidup kita hari ini. Sebab itu yakinlah dan percayailah, hari ini adalah hari kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, tetap yakin, tetap beriman, tetap percaya bahwa masa-masa ini akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapakku yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Oh Tuhan, kami mau tetap beriman di masa-masa pergumulan yang sedang kami hadapi. Di hari yang baru yang Tuhan percayakan atas hidup kami hari ini, kami harus menjalaninya. Kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami. Jikalau Kau mendapati anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang sekian lama sedang menghadapi sakit penyakit, pergumulan, sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh, hamba-Mu berdoa saat ini Kau menjamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Ada kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut hingga ke telapak kaki, ada jamahan ilahi yang mengalir atas sakit penyakitnya, dan sakit penyakit itu menjadi sembuh oleh karena darah Yesus. Bilur-bilur Yesus, segala bentuk sakit penyakit menjadi sembuh dan tahir. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika terselip dosa, pelanggaran, kesalahan dalam hidup kami, kami minta ampun kepada Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu untuk kami menjalani hari ini di dalam kemerdekaan dan kemenangan. Tuhan, Kau melihat pergumulan-pergumulan anak-Mu. Mungkin sudah sekian lama mereka mengalami pergumulan apapun itu, baik keluarga, usaha, pekerjaan, studi, dan banyak hal, pasangan hidup dan lain sebagainya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan yang turut campur tangan bekerja atas hidup mereka. Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Diberikanlah kekuatan di hati mereka, iman mereka dibangun, ditumbuhkan, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan kami tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadamu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat dengan kota kami teringat dengan bangsa kami teringat dengan gereja-gereja Tuhan yang ada atas kota dan bangsa ini. Tuhan, pulihkan kota kami, sembuhkan kota dan bangsa kami. Tuhan, jadikan gereja-Mu menjadi berkat di tengah-tengah kota dan bangsa ini. Kami rindukan lawatan Tuhan, keselamatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa ini. Kemuliaan Tuhan bersinar di tengah-tengah kota bangsa ini. Jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui pergumulan persoalan yang sedang terjadi atas kota dan bangsa ini, biarlah banyak jiwa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak, sanak famili, keluarga besar kami, mereka semua ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Kasih setia-Mu menyertai kami di sepanjang
hari ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, sebab kami yakin dan percaya hari ini adalah hari kemenangan kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami bersyukur menyerahkan sepanjang hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, selamat menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.